jelas, dan sesuai dengan situasi percakapan. Atau juga maksim berupa pedoman agar percakapan berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan salah paham. Nah, konsep maksim ini diperkenalkan oleh Paul Grice dalam kajian pragmatik. Selanjutnya ada jenis-jenis maksim. Yang pertama ada maksim kuantitas, yaitu maksim yang berkaitan dengan jumlah informasi. Jadi penutur itu harus memberikan informasi secukupnya saja. Dia tidak memberikan informasi terlalu sedikit ataupun secara berlebihan juga. Contohnya, ada seseorang yang bertanya, "Kamu tinggalnya di mana?" Nah, kita cukup jawab misalnya di Rawamangun. Cukup dengan Rawamangun saja, tidak misalkan jawabnya di Rawamangun, "Oh, Rawamangun tuh begini begini begini," gitu. Misal cuacanya panas atau itu. Kalau begitu kan, jawabnya kita terlalu berlebihan. Jadi secukupnya saja, kalau ditanyanya tinggal di mana, jawab tempat di Rawamangun, kayak gitu udah cukup. Dan yang kedua ada maksim kualitas. Maksim kualitas ini menekankan pada kejujuran, yaitu informasi yang disampaikan harus benar dan memiliki bukti. Misalnya ada teman kita yang bertanya, "Kamu udah ngerjain tugas belum?" Kita jawabnya harus jujur. Kalau kita udah mengerjakan, kita jawab sudah mengerjakan. Kalau belum, tinggal jawab belum mengerjakan. Jangan ditanya udah ngerjain belum, kita belum mengerjakan tapi jawabnya udah mengerjakan. Kemudian selanjutnya ada maksim relevansi, yaitu maksim yang mengharuskan pembicaraannya ini sesuai topik. Contohnya, eh, kayak tadi ada teman kita yang bertanya, "Kamu udah ngerjain tugas belum?" Tapi dia jawabnya malah, ada guru datang." Nah, itu kan tidak sesuai topik. Pertanyaannya itu, eh, teman kita itu nanya tentang tugas, kita sudah mengerjakan atau belum. Tapi kita malah jawabnya, keberadaan guru sudah datang. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu ada maksim pelaksanaan. Nah, maksim pelaksanaan ini berkaitan dengan cara penyampaiannya, yaitu harus jelas, tidak ambigu, ataupun mudah dipahami. Contohnya, mungkin teman-teman juga pernah merasakan kayak kita bertanya terkait tugas kepada teman, ini tugas sorop ini caranya bagaimana sih? Tapi teman kita malah jawabnya, "Oh, ini tinggal diiniin, itu tinggal diituin, atau tinggal dianuin." Nah, itu kan jawabannya tidak jelas ya. Kita bertanya tentang cara pengerjaannya. Ataupun contoh lainnya, misalkan lagi berkendara atau lagi naik motor, di tengah perjalanan itu ada pertigaan. Kita nanya, "Abis ini belok kemana?" Lalu teman kita ngomong, eh pokoknya nanti belok ke tempat yang biasa. Nah, kita nggak tahu nih tempat yang biasa yang dia maksud mana. Misalkan belok ke kanan itu bisa jadi tempat biasa dia nongkrong di warkop gitu, atau kafe atau sebagainya. Jadi jawaban yang kita berikan itu harus jelas dan tidak ambigu. Kemudian dari keempat maksim ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik itu bukan soal berbicara, tapi juga bagaimana cara menyampaikan pesan dalam percakapan itu secara tepat, secara jujur dan relevan. Jika salah satu maksim dari keempat ini dilanggar secara aturannya, maka mungkin akan terjadi kesalahpahaman. Dicukupkan dari saya, dibalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kurator ini yang sudah memaparkan materi terkait maksim. Selanjutnya, kita masuk ke materi kesantunan berbahasa yang akan dipaparkan oleh teman kita Imam Mahmudi. Kepada Imam, disilahkan.
Oke, terima kasih Khaila Nisa atas kesempatannya. Sebelum kita membahas kesantunan berbahasa, kira-kira ada yang mau nanya nih. Dari teman-teman semua, kira-kira ada nggak sih yang pernah eh, ngechat dosen tapi cuman di read doang? Kira-kira ada nggak dari teman-teman? Coba boleh Ada, direspon. Wah, ada ada. Rehan salah satunya. Nah, kira-kira kenapa nih Rehan ya? Apa karena dosennya sombong atau cara kita nih kurang santun gitu? Gara-gara ya mungkin orangnya emang suka ngerit aja. Oh, bisa jadi. Nah, jadi sebenarnya kesantunan berbahasa itu merupakan aspek penting dalam kajian pragmatik yang berkaitan dengan bagaimana penutur menyampaikan maksudnya dengan memperhatikan norma sosial dan etika dalam berkomunikasi. Intinya, kesantunan berbahasa itu gimana sih cara kita bisa nyampein sesuatu yang pengen kita sampaikan itu tanpa bikin orang lain itu kesinggung gitu. Nah, kesantunan berbahasa itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu ada kesantunan linguistik, nah, sama kesantunan pragmatis. Kesantunan linguistik itu apa? Kesantunan linguistik itu dia lebih fokus ke dalam struktur kalimatnya. Misalkan, eh, Rehan lagi ya, tadi namanya Rehan, Rehan doang soal yang muncul. Nah, Rehan misalkan mau nanya nilai mata kuliah sosiolinguistik ini kenapa nilainya C? Padahal Rehan ini aktif nanya, aktif jawab, terus suka masuk, absen nggak pernah bolong gitu. Nah itu Rehan nggak boleh langsung nanya, Ustaz ya, Ustaz, ini nilai aneh nggak baca ya? Kan aneh begini, aneh begini. Nah itu kurang santun. Tapi teman-teman bisa mengubah caranya dengan cara yang lebih santun. Misalkan kayak, Afwan Ustazah, Afwan Ustadz, maaf ganggu waktunya. Aneh pengen nanya nih terkait nilai yang aneh dapat di mata kuliah sosial apa sosiolinguistik ini. Kenapa nilai aneh bisa C? Apakah ada yang bisa saya perbaiki untuk untuk kedepannya gitu? Misalkan biar di UASnya itu nggak terulang kembali kayak gitu. Nah, jadi kesantunan linguistik ini fokusnya itu ke struktur kalimatnya. Nah, sedangkan kesantunan pragmatis itu fokusnya pada makna yang tersirat yang ada di dalam. Nah, jadi sebenarnya kita nggak ngomong langsung, tapi orangnya itu harusnya paham. Contohnya, WNJ kan panas nih ya. WNJ panas, misalkan. Teman-teman lagi duduk di apa namanya di terowongan yang dekat aula latif tuh. Teman-teman ngomong, ini kayaknya panas banget ya. Yang adem di mana? Nah, secara nggak langsung, teman-teman itu diajak pindah ke dalam aula yang lebih adem. Kayak gitu. Jadi kayak lebih ke makna yang tersiratnya, bukan strukturnya, bukan cuman kayak pengen curhat. Wah, yang jadi panas nih. Gitu. Oke, boleh di next slide. Oke. Terus gimana cara bikin bahasa kita itu bisa jadi lebih santun? Ternyata ada bahasanya itu resep begitu ya, kayak prinsip-prinsip nih, kunci-kunci gimana kalau misalkan nanti kita ngobrol sama teman, ngobrol sama dosen ataupun ngobrol sama orang lain itu lebih bisa dilihat lebih sopan. Nah, ini disebut dengan maksim gitu ya. Ada 6 maksim di sini. Yang pertama itu ada maksim kebijaksanaan. Artinya apa maksim kebijaksanaan ini? Intinya itu lah kita jangan bikin orang ngerasa repot lah gitu. Kayak misalkan, contohnya, teman-teman pengen nanya nih catatan perkuliahan hari ini. Misalkan tadi pagi kita belajar sorop, teman-teman pengen nanya catatan sorop. Nah, teman-teman jangan kayak bikin susah nih. Mau minjem catatan itu bikin susah kayak bagi dong catatan yang tadi kayak gitu. Tapi teman-teman bisa lebih sopan lagi. Maaf nih tadi ente nyatet gak pelajaran sorof? Anda belum paham. Kira-kira aneh boleh nggak nih minjem catatan yang tadi ente catat? Aneh mau nyatet soalnya belum terlalu paham. Nah ini maksudnya ini namanya maksim kebijaksanaan. Terus yang kedua itu ada maksim penerimaan. Maksim penerimaan ini bisa juga apa namanya
disebut dengan maksim kedermawanan. Ya, sebentar. Ya, bisa juga disebut dengan maksim kedermawanan. Artinya apa, teman-teman? Ya, nggak boleh pelit gitu, harus berkorban, baik itu waktu ataupun tenaga. Contohnya, teman-teman sudah dibentuk kelompok di setiap materinya. Nah, teman-teman kebetulan eh, pengen menjadi orang yang berkorban gitu ya. Teman-teman bisa ngasih ide ke teman-teman yang lain. Udahlah, buat bikin PPT biar aneh aja. Teman-teman fokus cari materinya aja, ntar kirim ke aneh. Nah, itu teman-teman sudah menerapkan namanya maksim kedermawanan. Ya, teman-teman nggak pelit sama tenaga gitu. Terus yang ketiga, ada maksim kemurahan atau maksim pujian ini. Artinya apa? Teman-teman ini nggak boleh selalu komentar, ya jangan dikit-dikit komentar, dikit-dikit komentar. Tapi teman-teman juga harus memperbanyak yang namanya apresiasi. Ya, teman-teman harus perbanyak apresiasi. Contoh nyatanya nih ya, mungkin teman-teman pun pernah mengalami. Sekarang nih teman-teman sekarang udah menjadi SC Safar 16. Misalkan, sini ada siapa sih di kelasnya? Selain Rehan, misalkan ada Salsabila Rasya. Ya, dia kan SC dokumentasi. Nah, tiba-tiba ada panitia yang pengen konsultasi terkait hasil foto ataupun konsep-konsep safar ke depannya. Dan ternyata hasil yang dia konsulin itu kurang memuaskan di pandangan Salsabila Rasya ini. Nah, maka si Salsa ini, siapa nih, Asia ini nggak boleh kayak langsung ngejelek-jelekin. Nggak cocok, ganti, jangan yang ini. Nah, itu kan konyol ya, begitu ya. Nggak ada nggak ada sopan santunnya gitu, walaupun kita yang lebih senior bahasanya. Tapi Asia ini bisa lebih menghaluskan bahasanya dengan menggunakan maksim pujian ini. Contohnya, ini udah bagus sebenarnya, tapi coba bisa nggak diganti, misalkan konsepnya jangan begini, tapi begitu. Tetap dikasih masukan. Nah, intinya kita boleh kritik, tapi jangan sampai nyakitin, sesuai dengan definisi kesantunan tadi. Kemudian ada juga maksim kerendahan hati. Yang keempat, yang keempat maksim kerendahan hati. Ya, intinya itu kita nggak boleh flexing. Ya, nggak boleh flexing. Misalkan habis ujian, teman-teman dapat nilai A, terus tanya, kok ente bisa sih dapat nilai A? Terus ente bilang, lah iyalah, ane kan pinter, nggak kayak ente. Wah itu kan belagu ya begitu ya, sombong. Nah teman-teman harus tetap rendah hati. Bisa teman-teman akalin, misalkan, ah ini mah hoki, kebetulan aja tadi soalnya gampang. Nah, gitu. Jadi teman-teman harus mengamalkan maksim kerendahan hati, harus tetap rendah hati. Kayak Hanza tuh misalkan, kalau ditanya, ente kok pinter banget, Za? Enggak, ini mah hoki doang, kayak gitu. Terus yang kelima ada maksim kecocokan. Nah, ini juga sering terjadi nih ketika teman-teman sedang rapat gitu ya. Kalau misalkan ada orang yang memberikan pendapat, kemudian teman-teman merasa kurang cocok gitu ya, maka jangan ditolak mentah-mentah gitu. Jadi jangan selalu nggak setuju gitu ya, jangan langsung nggak setuju. Tapi teman-teman bisa ngasih tambahan gitu ya. Kayak misalkan, oh aneh setuju nih sama pendapat ente, tapi gimana kalau misalkan ditambah sama pendapat aneh begini gini 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 gitu. Terus yang terakhir ada apa maksim kesimpatian. Ya, simpati ya, harus pakai hati. Artinya apa? Teman-teman harus pakai sama keadaan. Ya, harus pakai sama keadaan. Misalkan tadi Haikal kan lagi sakit. Tiba-tiba Haikal ternyata belum ngumpulin tugas kitabah. Nah, teman-teman jangan langsung ngomelin Haikal nih. Kal, nanti kenapa nggak ngerjain gini? Tapi teman-teman harus peka dulu. Haikal ini baru sembuh nih, misalkan. Tanyain dulu. Haikal gimana kabarnya? Udah sehat atau belum? Udah enakan atau belum? Nah, jadi teman-teman harus peka lah sama lawan bicaranya begitu. Oke, boleh di next slide. Oke, selebihnya Anda kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya ucapkan
Terima kasih kepada Imam yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya kita masuk ke slide hubungan berbahasa dan tindakan dalam interaksi sosial. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari itu bahasa yang kita gunakan gak cuma sekedar buat bicara aja teman-teman, tapi juga mencerminkan perasaan dan sikap kita. Hal ini juga yang terlihat yang disebut dengan tindak tutur ekspresif. Jadi tindak tutur ekspresif ini digunakan untuk mengungkapkan emosi seperti saat kita mengeluh, memuji atau mengekspresikan perasaan tertentu sesuai situasi. Nah, penggunaan bahasa seperti ini sangat penting ya teman-teman karena dapat mempererat hubungan sosial dengan adanya keterlibatan emosi. Komunikasi juga bisa menjadi lebih hidup dan terasa lebih dekat antara penutur dan lawan tutur. Baik, mungkin cukup sekian materi yang kami paparkan terkait tindakan bicara. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan buat teman-teman semua yang memiliki pertanyaan, boleh dinyalakan fitur raise hand-nya ya teman-teman. Kami buka untuk 3 orang penanya. Ya, sudah ada 2 orang di sini. Yang pertama ada dari Rehan Al-Ghifari. Boleh kepada Rehan Al-Ghifari, silakan pertanyaannya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya dari berkaitan dengan yang dipresentasikan oleh kelompok ini, yaitu apa solusi jika adanya perbedaan standar kesantunan dalam pengucapan tutur kata? Contoh, orang-orang di Solo itu cenderung bicara dengan intonasi yang lembut, sedangkan di Batak, di suku Batak itu cenderung intonasinya itu tinggi, dan itu bukan merupakan ketidaksopan santunan oleh mereka karena memang seperti itu habitnya gitu. Tapi karena perbedaan yang cukup kontras kan bisa menimbulkan kesalahpahaman ya. Lalu apakah ada solusinya gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Real atas pertanyaannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua dari Kurnia Nurholik. Dipersilakan untuk menyebutkan pertanyaannya. Oke, makasih moderator telah meluangkan waktunya. Jadi izin nanya, kira-kira kalau berdasarkan konsep tutur kata tadi ya, tindak tutur tadi ya, kira-kira ada ininya nggak apa sih kaitannya dengan budaya? Kira-kira budaya itu bakal berpengaruh nggak ke konsep tindak tutur ini? Itu aja. Makasih. Ya, terima kasih Holik atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh ya diangkat fitur raise hand-nya. Baik, mungkin langsung saja untuk pertanyaan dari Real itu akan dijawab oleh rekan kita Imam Mahmudi. Kepada Imam Mahmudi, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Khaila. Dan terima kasih juga untuk Rehan atas pertanyaannya. Ini cukup bagus pertanyaannya. Mana tadi Rehan? Masih ada orangnya nggak? Ada. Nggak, kira habis nanya kabur gitu kan. Cuma dijawab. Oke, jadi gini Rehan. Solusi yang bisa Ana sampaikan gitu ya. Ana kemukakan. Ini pendapat Ana khususnya. Jadi yang pertama itu kita harus paham dulu nih Rehan. Tadi kan pertanyaan itu antara logat gitu ya. Kayak intonasi orang Batak sama orang Solo. Ini pria Solo sama pria Batak nih masalahnya. Yang satu ngotot, yang satu flow. Nah, jadi teman-teman harus paham dulu nih bahwa kesantunan itu sifatnya relatif nih, ya sifatnya relatif. Jadi bukan mutlak. Kita nggak bisa menyamaratakan standar santun yang ada di Solo, begitu juga apa namanya kita nggak bisa menyamaratakan standar santun yang ada di Solo dan juga standar santun yang ada di Medan. Bukan hanya bahkan bukan hanya antara Solo dan Medan, antara Sundanya orang Banten dengan Sundanya orang Puntak gitu ya. Seperti yang minggu lalu kita bahas. Ya. Jadi santun ini sifatnya relatif, Rehan. Kita nggak bisa menyamaratakan, susah. Nah, begitu juga sebaliknya, kan. Maka solusi yang pertama itu kita bisa apa namanya menggunakan kesadaran diri kita ya. Kalau misalkan nada tinggi itu maknanya nggak selalu marah-marah gitu.
Itu bisa jadi cuman ya emang style dia gitu ya, style orang Batak kalau misalkan ngomong itu dengan intonasi yang tinggi. Begitu juga dengan pria Solo ini. Ya, maka dia harus sadar dulu kalau misalkan ada tinggi itu nggak selalu artinya marah. Dan yang kedua, kita bisa menyesuaikan gitu ya. Kita harus menyesuaikan kondisi. Kalau misalkan kita orang Batak gitu ya, yang punya intonasi tinggi, sedang berkunjung ke Solo. Misalkan kita bertamu ke rumah pria Solo ini, nah kita harus menyesuaikan diri. Jadi kita nggak boleh menyamaratakan gitu ya. Kita nggak boleh menyamaratakan kalau misalkan apa yang kita ucapkan itu satu pemahaman sama yang diucapkan. Intinya apa? Bukan masalah intonasinya. Ya, jadi kita harus saling menghargai, saling menyadari gitu ya. Sadarlah, kita harus sadar bahwa perbedaan ini tuh normal. Dan kita pun tinggal di Indonesia itu banyak sekali toleransi ya. Sebenarnya kita sangat bersyukur tinggal di Indonesia ya. Jadi perbedaan-perbedaan seperti ini tidak mempengaruhi apa namanya tadi kesantunan ya, prinsip kesantunan itu. Karena pasti setiap orang akan sadar bahwa oh ini orang Batak emang gayanya begini. Begitu juga orang Solo gayanya begini gitu. Nah, jadi poin utamanya gitu ya, bukan tentang intonasi. Jadi kita harus benar-benar bisa sama-sama open minded ya, sama-sama terbuka pikiran kita biar nggak gampang kesentuh atau baperan. Terus kita juga bisa harus saling menghargai. Kalau misalkan setiap daerah itu punya cara mereka tersendiri. Ya. Bukan hanya Batak dan Solo, bahkan sesama bahasa, misalkan bahasa Sunda itu kan itu memiliki perbedaan yang bermacam-macam. Jadi bersifat relatif gitu. Bagaimana Rehan? Iya, terima kasih sudah menjawab. Nah, Anda bakal lanjutin. Tadi kan Anda udah membahas tuh beberapa prinsip. Boleh di slide sebelumnya. Terus yang maksim prinsip kesantunan yang tadi udah Anda jelaskan. Yang ada 6. Oke. Nah, sekarang Anda mau bertanya kembali kepada Rehan ya. Kira-kira tadi tuh pendapat Anda kan dengan cara kita harus eh, tahu gitu ya, harus menyadari bahwa perbedaan itu apa namanya standar kesantunan itu sifatnya relatif. Kira-kira kita bisa menerapkan maksim dari yang keenam ini yang mana? Menurut Rehan, tadi sudah Anda jelaskan. Ya, menurut Ane tuh dari prinsip kesantunannya itu lebih mengarah kepada ini penerimaan dan kecocokan gitu. Oke, nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan tentang kesantunan. Jadi kita harus lebih menerima dan harus lebih mencocokkan. Kita berbicara dengan siapa, gitu ya. Kan karena inti dari kesantunan itu kita harus bisa menyampaikan sesuatu tanpa menyinggung perasaan orang lain. Seperti itu. Mungkin itu aja jawaban dari Ana. Anak kembalikan kepada moderator. Syukron. Baik, terima kasih kepada Imam Mahmudi yang sudah memaparkan jawabannya dan Real yang sudah bertanya. Selanjutnya, lanjut ke pertanyaan dari Nur Kholik yang akan dijawab oleh rekan kami, Alia Humaiza. Kepada Alia, disilahkan. Oke, terima kasih Haila atas kesempatannya. Ana izin menjawab pertanyaan dari Halik. Tadi pertanyaannya tuh kalau nggak salah, budaya kira-kira ada pengaruhnya nggak ke konsep tindak tutur? Nah, kalau menurut Ane tuh budaya sendiri punya pengaruh yang besar juga ya terhadap konsep tindak tutur ini. Karena tindak tutur itu kan gak cuma berkaitan sama bahasa sebagai sistem, tapi dia juga bergantung sama konteks sosial dan budaya di mana bahasa itu digunakan. Jadi, setiap budaya kan punya norma sama aturannya tersendiri buat komunikasi, termasuk dalam hal kesopanan, eh, cara nyampein perkataannya tuh maksudnya apa, serta
gimana suatu tuturan itu dipahami sama lawan bicaranya. Nah, contohnya tuh kayak kayak tadi budaya Sunda gitu, yang apa namanya, yang lembut, cenderung pakai bahasa-bahasa yang halus dan nggak langsung. Misalnya kalau mau nyuruh orang tutup pintu, itu tuh mungkin akan menyampaikan secara halus kayak, ih dingin ya, anginnya masuk ya. Yang secara nggak langsung tuh maksudnya minta orang lain untuk tutup pintu. Sedangkan di budaya lain itu ada masyarakat yang bisa aja mengatakan secara langsung kayak to the point, kayak tutup dong pintunya gitu. Hal itu tuh bisa dianggap wajar sama nggak wajarnya tuh tergantung sama budayanya tuh menormalisasikan atau enggak gitu. Nah, dari contoh yang tadi tuh bisa dilihat kalau bentuk tuturan yang sama bisa punya tingkat kesopanan yang beda tergantung sama budaya yang melatar belakanginya. Kalau misalnya dikaitin sama teori tindak tutur, eh, di ilokusi sama perlokusi, budaya tuh jadi punya pengaruh sendiri di maksud penutur itu menyampaikan sama bagaimana respon yang muncul dari lawan tuturnya itu. Contoh lainnya misalnya, kalau tadi apa ya contohnya? Ah, kalau misalnya dosennya bilang, ada dosen yang bilang, kalau ruangan ini panas ya, terus itu konteksnya tuh ternyata bisa merupakan hasil tindak ilokusi. Jadi dia tuh secara nggak langsung memerintahkan agar mahasiswanya tuh nyalain kipas atau nyalain AC-nya. Jadi mahasiswanya itu bisa benar-benar nyalain kipas. Jadi itu merupakan tindak perlokusi dari efek tuturan si dosen tersebut. Tapi kalau mahasiswanya itu nggak paham sama konteks budaya komunikasi kayak gitu, bisa aja ia tuh nganggep cuma informasi doang, cuma pernyataan biasa doang. Jadi nggak ada tindakan lanjutnya. Terus budayanya juga tuh mempengaruhi pilihan kata, intonasi, sama ekspresi, misalnya gestur, mimik wajah dalam komunikasi. Misalnya, konteks komunikasi lintas budaya itu jadi sangat penting karena perbedaan cara komunikasi itu bisa berpengaruh di keberhasilan penyampaian pesan. Jadi, untuk paham tindak tutur secara cepat, kita juga harus paham sama struktur bahasa, harus harus paham nilai-nilai budaya yang melatar belakangi gitu. Apakah jelas, Halik? Udah jelas Ale, makasih ya. Terima kasih kembali. Kembalikan ke Haila. Serta Nurholik yang sudah bertanya. Kami masih membuka satu pertanyaan lagi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh dinyalakan fitur raise hand-nya. Teman-teman, masih ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau belum ada yang nanya, tadi yang sudah bertanya boleh masing-masing memilih satu orang, Kaila. Baik, Ustazah. Dari Holik dulu kali ya. Holik boleh dipilih satu temennya untuk bertanya. Siapa aja saja. Iya, bebas, boleh siapa aja. Alicia deh. Cia, Cia, Cia. Baik, selanjutnya nanti ada pertanyaan dari Alicia. Kalau dari Ahirel nih, Ahirel boleh nih nunjuk temennya yang membuat bertanya. Ini nunjuk siapa ya? Ntar, ntar. Sipa, Sipa. Iya, Oke, Siva buat kenapa tuh, Real? Siapa nanya ya, Nongol Siapa? di atas. Oke, boleh untuk Alicia dan Sipa dipersiapkan pertanyaannya ya. Kalau misalnya udah siap, boleh dinyalakan fitur raise hand-nya. Oke, Alicia,
sudah raise hand, boleh dipaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, apakah media komunikasi ya kayak WA, telepon, tatap muka, ya udah ini lah, komunikasi itu mempengaruhi penilaian terhadap pelanggaran maksim maksim itu yang kayak kuantitas, kualitas, relevansi dan pelaksanaan. Yang dibahas Kori tadi itu aja. Kurang. Baik, terima kasih Alicia atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Sipa, kalau misalnya udah ada pertanyaannya boleh di raise hand. Haila, itu ada pertanyaan dari Ustadz Hakam di kolom chat. Baik, Ustazah, ini saya bacakan ya Ustadz pertanyaannya mengenai kelas matkul sosiolinguistik secara daring yang terjadwal pada hari ini. Coba direview memenuhi kesantunan atau ada skala kesantunannya. Baik, terima kasih Ustadz atas pertanyaannya. Kok sepi? Pada kemana ya? Ya Ustadz, baik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Alicia. Tadi pertanyaannya apakah media komunikasi seperti WA, telepon, dan tatap muka itu mempengaruhi penilaian terhadap pelanggaran seperti maksimum kualitas, kuantitas, relevansi, dan pelaksanaan. Jadi jawabannya itu, jadi media komunikasi saat itu sangat mempengaruhi ya bagaimana kita menilai pelanggaran maksim seperti kuantitas, kualitas, dan relevansi. Misal kalau misal kita via WhatsApp atau chat itu tuh kuantitasnya itu gampang terasa apa ya, karena pesannya sering singkat atau terpotong, jadi tuh kerasa lebih kurang infonya gitu. Terus secara kualitas juga kita agak lebih sulit menilai kejujuran ya karena nggak ada intonasi dan ekspresi. Terus jadi secara pelaksanaan juga agak rawan ambigu karena kita tanpa nada suara, jadi salah pahamnya itu bakal lebih tinggi. Jadi kalau lewat chat ini tuh lebih rentan ya disalahartikan. Kalau misalnya telepon sih kayaknya lebih akurat dari chat ya, karena itu bisa langsung klarifikasi lebih jelas langsung ya, kita bisa nanya langsung dan langsung ditembak nih jawabannya apa. Terus secara kualitas juga kita bisa terbantu dari intonasi suaranya. Tapi walaupun begitu tetap terbatas ya teman-teman.
Uh, terus relevansinya juga lebih kuat ya karena percakapan itu real time. Jadi kalau bisa lewat telepon ini dia lebih akurat dari chat tapi belum sepenuhnya jelas. Kalau bisa tatap muka itu dia paling lengkap dan minim salah paham ya karena paling mudah disesuaikan. Jadi bisa langsung respon. Kita juga bisa melihat ekspresi wajah lawan bicara. Terus relevansinya juga sangat terjaga karena interaksi secara langsung. Begitu Alicia. Apakah sudah terjawab? Oh, jadi pokoknya setiap media itu punya standar sopan santun masing-masing ya. Ya, Terjawab, syukur. untuk Siva tadi sudah Raisen, boleh diajukan pertanyaannya. Oke, syukran Kela. eh Mau nanya, tadi kan dibahas tentang kesantunan ya. Nah, kesantunan sama kesopanan itu sama apa enggak sih? Terus juga eh kalau misalkan kesantunan itu diungkapkan dalam wujud bahasa nih, ya, dalam wujud berbahasa. Bagaimana dengan beberapa orang yang emang dia itu nggak bisa berbicara, gitu. Gimana, boleh diulang Siva pertanyaannya? Oke, mungkin ada dua pertanyaan ya. Ya, apakah kesantunan itu sama kayak kesopanan? Nah, kemudian kalau misalkan kesantunan itu diungkapkan dalam wujud bahasa, terus bagaimana dengan orang yang dia itu nggak bisa berbicara? Tuh, syukuran ya. Baik Siva, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Ustadz Afwan, Ana izin menjawab dari pertanyaan antum. Di sini ada bentuk teks dari mahasiswa. Ustadz Afwan mengganggu waktunya. Ana izin mengingatkan mengenai kelas matkul sosiolinguistik secara daring yang terjadwal pada hari ini. Menurut kelompok kami, dari teks tersebut eh, kurang memenuhi kesantunannya. Walaupun di awal ada kayak permohonan, ada kata afwannya itu, tapi di sini ada kata yang disingkat dan itu mengurangi kesantunannya. Harusnya dia mata kuliah bukan matkul, dan juga harusnya itu diperjelas pada hari ininya itu hari apa dan tanggal berapanya. Mungkin dari anak segitu, Ustadz. Baik, terima kasih Koratul Aini yang sudah menjawab pertanyaan. Selanjutnya, pertanyaan dari Siva akan dijawab oleh Alia Umaiza. Kepada Alia Umaiza, disilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya yang Lisa. Ana izin menjawab pertanyaan dari Siva tadi.
Pertanyaannya tuh ada dua. Yang pertama itu, apakah kesantunan sama kesopanan itu sama? Kalau menurut saya, kesantunan dan kesopanan itu nggak sepenuhnya sama, tapi masih berkaitan. Kesopanan itu lebih general, yang berkaitan sama pelaku atau sikap seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak cara bersikap atau bertindak. Sedangkan kesantunan itu dia lebih spesifik. Misalnya kalau konteks berbahasa tuh cara dia komunikasi, kayak kalau dia menyampaikan ujaran dengan cara yang halus, menghargai lawan tutur dan nggak nyinggung perasaan. Terus kalau dilihat lebih dalam itu, kesantunan sebenarnya nggak cuma terbatas sama lisan aja, tapi kesantunan itu bisa diwujudkan dari komunikasi bentuk yang lain, misalnya dari gestur tubuh atau dari apa namanya, dari wajah, mimik wajah. Kayak misalnya seseorang yang nggak tadi yang pertanyaan kedua tuh, apabila kesantunan diwujudkan dalam berbahasa, gimana dengan beberapa orang yang nggak bisa berbicara? Nah, ini misalnya pada seseorang yang nggak bisa berbicara, kesantunan itu bisa dilihat dari cara dia berkomunikasi dengan bahasa isyarat, tulisan, ekspresi wajah, dan gestur tubuh. Misalnya, seseorang tuh bisa nunjukin kesantunan pakai cara yang ramah, kayak apa namanya, mimik wajahnya tuh ramah, gerakan yang nggak kasar, dan nggak kelihatan kayak apa ya, orang kalau nggak nyaman itu pasti kelihatan kan gestur tubuhnya. Terus kalau misalnya menyepelekan itu pasti dari mimik wajahnya tuh kelihatan banget gitu, jadi bisa dipakai cara itu. Nah, hal itu tuh menunjukkan bahwa kesantunan pada dasarnya itu nggak cuma terletak sama bunyi ujaran aja, tapi dari niat kita, sama cara kita nyampein pesan ke orang lain, dari wajah kita, dari gestur tubuh kita, itu apa namanya masih berkaitan. Jadi, walaupun orang itu nggak bisa bicara secara verbal, tapi dia bisa nunjukin kesantunan dalam komunikasi lewat berbagai bentuk komunikasi nonverbal kayak tadi. Itu. Apakah menjawab sih, Pak? Oke, terima kasih atas jawabannya. Sangat-sangat Masya Allah. Oke. Terima kasih sih, Pak. Dikembalikan ke Haila. Baik, terima kasih kepada Alia Humaiza yang sudah memaparkan jawabannya dan terima kasih juga kepada Sipa yang sudah bertanya. Mungkin kami cukupkan sampai di sini presentasi kami hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Sakam yang sudah bertanya serta teman-teman semua tadi yang sudah aktif bertanya dalam sesi tanya jawab. Kami Semoga materi kami pada hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Bu Masito nih? Iya, Silakan Ustaz. ini punya saya tadi udah direview. Udah Ustaz tadi sama siapa tadi? Qurratul Sama Aini ya Kori. tadi ya. Sorry. Saya nggak dengar tadi, saya ke bawah tadi. Ya, saya di atas nih. Iya. Jadi sopan nggak ini? Santun nggak ini? Hmm? Kurang, Ustadz. Kurang? Apa kurangnya di mana? Ada kata yang dia singkat gitu, Ustadz. Oh, dia singkat. Iya, iya. Sama ada kurang eh, kata yang diperjelasnya gitu. Iya, iya, iya. Sebentar ya. Jadi gini. Tadi yang Anda jelaskan itu, saya lihat itu apa namanya Anda bicara kesantunan ya. Menurut ini, menurut Leeds ya, menurut Leeds ada maksim kebijaksanaan, ada maksim. Anda belum mengemukakan apa namanya yang punya, mungkin Anda bukunya cuma satu kali dibaca ya. Ada kesantunan menurut Lakoff itu ada tiga ya. Ada kaidah formalitas, ada kaidah ketidaktegasan, ada kaidah persamaan dan kesekawanan ya.
atau ada juga dari prinsip kesantunan Brown and Levinson, ya. Ada muka positif dan ada muka negatif, ya. Ketika tadi dicontohkan misalnya orang Batak, ya. Nah, nah, itu sama orang Sunda, ya. Orang Sunda juga banyak yang tidak santun kan? Banyak nggak yang tidak santun orang Sunda? Nah, banyak ya. Nah, maka di situ dibedakan ya. Di sini ada muka positif dan muka negatif gitu kan. Nah, kalau memang tadi ditanya juga mengenai masalah apa namanya beda kesantunan dan kesopanan. Yang jelas kesantunan itu adalah bagian dari kesopanan, ya. Nah, santun belum tentu sopan, ya. Santun belum tentu sopan, iya, belum tentu sopan. Sekarang kalau misalnya tadi Anda bicara dengan ada istilah ilokusi, ya. Nah, sekarang ini yang coba Anda lihat ya. Afwan Ustadz mengganggu waktunya. Ana izin mengingatkan mengenai kelas matkul. Iya, oke. Coba kita lihat ya di analisis yang kesantunan Anda bicarakan tadi. Itu menurut apa namanya? Menurut ini apa namanya? Leeds ya. Itu mungkin dari alat maksim kebijaksanaan bisa ya dianggap santun ya. Kemudian di maksim kedermawanan atau kemurahan di situ juga bisa penerimaan itu juga bisa ya. Nah, di situ maksim penghargaan ya. Maksim penghargaan itu juga bisa ya, dan maksim kerendahan hati ada juga maksim kecocokan di situ tadi ya punya Anda. Ada juga maksim simpatisan juga bisa ya. Nah, sekarang ada maksim yang itu yang tadi saya sebutkan adalah maksim penghargaan ya. Dalam sebuah kosakata ini ya. Afwan Ustadz mengganggu waktunya. Mungkin bisa apa namanya penghargaan. Tapi ketika Anda mengatakan izin mengingatkan ya. Mengingatkan, kata mengingatkan sementara jarak sosial saya ya, jarak sosial saya dengan mahasiswa itu ada jarak sosial yang berbeda. Nah, kata mengingatkan di sini, ya kata mengingatkan di sini, boleh nggak kalau dikasih tahu, memberitahu misalnya, ya, boleh nggak kira-kira diganti dengan memberitahu? Ya, kata mengingatkan itu adalah sebuah kosakata, ya, yang tidak menunjukkan kesepadanan, kesetiakawanan. Nah, tetapi kalau memberitahu, ya, itu akan beda. Nah, kalau mengingatkan itu cenderungnya adalah dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Jadi, ketika Anda mengatakan izin mengingatkan, ya izinnya sih itu adalah bolehlah Anda dianggap sebagai misalnya kebijaksanaan, tetapi di situ kata mengingatkan, diksi mengingatkan itu menunjukkan tidak apa namanya mungkin itu kesetaraan, kesetiakawanan. Ya, ya. Tetapi di sini antara saya, ya, antara Bu Masitoh dengan Anda itu punya jarak sosial yang berbeda, ya, punya jarak sosial yang berbeda. Di sini mungkin ya mungkin karena apa ya, saya juga nggak ngerti mungkin nilai bahasa yang Anda gunakan, ya. Maka ya di apa namanya perlu ada di sini Anda belum menjelaskan tentang skala apa namanya kesantunan ya. Skala kesantunan itu ada ya. Jadi ada
kesantunan yang menunjukkan kerugian atau keuntungan, ya, cost benefit scale, ya, atau kesantunan yang berskala pilihan. Nah, ini mitra tuturnya memungkinkan untuk menentukan pilihan, ya. Nah, ada juga skala ketidaklangsungan, ada skala authority skill. Nah, otoritas saya, ya, dan otoritas Anda, ada juga skala jarak sosial, ya. Jarak sosial dan otoritas saya dan otoritas Anda itu beda, ya, itu beda. Mungkin itu saja dari saya, ya. Jadi apa namanya, saya sekedar menambahkan saja, ya. Jadi mungkin yang dibaca itu Anda bukunya jangan satu, ya. Bukunya jangan satu. Anda bisa tuliskan misalnya di GPT, ya. Dituliskan di GPT misalnya, ya. Eh, GPT itu akan membantu kita, ya, akan membantu kita. Misalnya Anda cari prompt misalnya kan, tolong definisikan, ya, beberapa prinsip kesantunan menurut berbagai tokoh disertai dengan referensi. Nah, dia akan jawab itu, ya, ya dia akan jawab, ya kan, tergantung GPT itu akan cerdas apabila orang yang menggunakan cerdas, ya. Tapi kalau GPT dikasih pertanyaan sederhana, dia akan memberikan pertanyaan apa namanya jawaban sederhana, ya. Jadi beberapa tokoh itu Anda jadi nanti bisa apa namanya eh, bisa punya wacana yang lebih berkembang, ya. Nah, saya dulu tugas saya juga itu nggak di mata kuliah ini sih, ada analisis wacana tersendiri, ya, di kajian pragmatik, ya, kajian pragmatik adalah mereview, ya, menurut tokoh siapa, ya kan, Leach atau Levinson di situ, ya, dari dulu masih SMS kan, dari SMS mahasiswa yang panjang sekali itu kan. Nah, itu diulik, ya, diulik atau dibedah satu persatu dari sisi bahasa, dari sisi jarak sosial. Nah, itu dibedah satu persatu, ya. Jadi ketika saya contohkan di sini, Afwan Ustadz mengganggu waktunya. Nah, itu mungkin Anda menunjukkan di situ apa namanya Anda punya jarak sosial, ya kan. Tapi begitu anak izin mengingatkan, nah, anak izin mengingatkan, kata mengingatkan, ya, itu Anda harus berpikir lawan tuturnya siapa, ya, lawan tuturnya itu siapa, ya. Kalau lawan tuturnya teman Anda mungkin nggak menjadi masalah, ya. Saya ingatkan, ya kan, misalnya gitu. Tapi izin mengingatkan itu mungkin bagi Anda rasa bahasa itu apa namanya tidak menjadi masalah, tetapi ketika orang itu berpikir siapa lawan tuturnya, jarak sosial dengan Anda itu berjarak atau tidak. Nah, kata mengingatkan di situ bolehlah mungkin diganti dengan memberitahu, ya. Memberitahu itu kan apa namanya beda kan dengan mengingatkan, Mas itu, ya. Beda nggak, Beda, Mas? Sat. Beda, Beda, Sat. beda banget kan? Iya. Iya, beda banget kan dari sisi apa namanya ada muka positif dan muka negatif nanti kan. Nah, saya tidak menjadi masalah, mungkin apa namanya saya sudah, ya, mungkin mahasiswa seperti itulah nggak masalah kan. Nah, ketika di mata kuliah ini, ya, mata kuliah ini saya sedikit apa namanya memberitahu, memberitahu kepada Anda bahwa kata mengingatkan itu adalah tidak boleh untuk jarak sosial dari bawah ke atas, ya. Dari bawah ke atas itu tidak patutlah, ya, untuk digunakan seperti itu, ya. Mungkin lain kali bisa dirubah, ya, mungkin lain kali bisa dirubah kepada ini apa namanya khususnya PJ-PJ-nya, ya, khususnya PJ-PJ-nya, ya. Mungkin seperti itu saja dari saya, ya, tambahannya. Mungkin dari Ibu Siti Masitoh ini lebih apa namanya lebih luas lagi gitu, ya. Oke, silakan Mas Sito. Iya, Saya Ustaz. izin menyelinap.
Terima kasih Ustadz. Itu apa sih namanya? Betul Ustadz tadi ya. Kita harus apa namanya? Mencoba membedah tadi ya, menganalisis. Ini karena banyak sekali nih ya teman-teman nih khususnya menjadi PJ gitu ya. Banyak yang menggunakan tadi ya bentuk apa mengkonfirmasinya dengan cara seperti itu gitu ya. Nah, tadi apa? Tadi Ustadz menggarisbawahi ya. Ini bahas yang tadi kasus ini dulu ya, yang chat mahasiswa ini. Nah, apa? Ustadz menggarisbawahi kata apa mengingatkan, terus ditambah lagi dari saya ya apa teman-teman itu tadi ya terkait skala kesantunan, selain tadi jarak sosial, tadi ada yang namanya juga skala pilihan ya, dalam artian apa tadi kan kita ada apa tindak tutur apa tuturan langsung dan tidak langsung ya teman-teman. Nah, jadi itu ada skala pilihan itu kita menawarkan pilihan dalam artian kita kalau mau tadi kan tujuannya mungkin mas kalian ada mengingatkan tapi jangan menggunakan kata mengingatkan untuk menawarkan ke yang tadi jarak sosialnya itu justru lebih tinggi daripada apa teman-teman gitu kan. Tadi kan kalau dosen otomatis lebih tinggi ya jarak sosialnya daripada mahasiswa. Nah, maka bisa gunakan kalimat apa tidak langsung. Ya ini bisa dengan apa contohnya? Coba alternatif lainnya. Kalau tadi kan kalimat informatif ya. Nah, coba kalau dibentuk dengan kalimat tidak langsung, maka bisa menggunakan kalimat apa? Contohnya. Tadi kan di teman-teman yang presentasi kan tadi ada misalkan mau minta tolong, ada yang dengan kalimat perintah, ada yang dengan apa tadi satu lagi bentuknya. Pertanyaan Kode saja. saja. Nah, pertanyaan ya, tadi atau kode itu mungkin maksudnya lebih kepada teman gitu ya. Nah, tapi kalau di sini kita tadi karena jarak sosialnya lebih tinggi gitu ya. Tadi bisa dengan kalimat pertanyaan. Jadi gimana coba kalau tuturan tadi diubah ke dalam pertanyaan, kira-kira tuturannya seperti apa? Mengganti yang dari izin mengingatkan ya saja. Mm-mm. Kira-kira gimana kalau dibuat menjadi kalimat tanya? Mungkin ini saja, apakah Ustadz bisa dia pada hari ini gitu saja. Apa? Kori, suaranya putus-putus. Apakah Ustadz bisa hadir pada kelas hari ini? Nah, itu dirasa lebih sopan nggak kalau kalimatnya begitu daripada tadi izin mengingatkan dengan bertanya, apakah Ustadz bisa hadir atau berkenan hadir gitu ya, atau bisa hadir tadi itu juga bisa ya. Lebih sopan kan daripada lebih santun kan daripada yang tuturan yang sebelumnya kan izin mengingatkan. Nah, itu ya. Jadi apa namanya? Tadi ada tambahan tadi ya terkait kesantunan itu memang tadi tidak ada tolak ukur secara apa namanya? Secara khusus gitu ya atau secara pasti, tetapi ada ini menurut teorinya Leach ya. Jadi selain tadi apa beliau mengemukakan tentang prinsip kerjasama, terus dan juga prinsip kesantunan ya. Nah, itu di dalam teorinya Leach juga mengemukakan tentang skala kesantunan. Bagaimana sih strateginya gitu ya? Kalau kita mau dirasa lebih santun dalam berbahasa itu ya. Tadi salah satunya apa namanya? Tadi ada skala kerugian atau keuntungan ya. Nah, tadi tentang ungkapan mengganggu waktunya. Nah, itu sudah cocok ya tadi ya. Itu apa kita tadi ya apa takut mengganggu waktu lawan tutur gitu ya. Apalagi tadi dengan jarak sosial yang jauh gitu ya. Dengan menggunakan kata mengganggu waktunya gitu ya. Nah, itu sudah memenuhi itu apa namanya? Skala kerugian atau keuntungannya gitu ya. Terus kemudian yang kedua skala tidak langsung ya. Jadi pertama skala kerugian atau keuntungan dari lawan tutur, terus kemudian yang kedua skala
ketidaklangsungan ya. Nah, tadi berbicara langsung atau tidak langsung. Nah, ini berpengaruh ya. Makanya tadi Ustazah apa namanya ingatkan tadi teman-teman dirasa lebih sopan mana kalau ingin minta tolong atau ingin sesuatu dengan kalimat perintah atau dengan ungkapan pertanyaan. Maka tadi dirasa lebih sopan yang mana, teman-teman? Pertanyaan saja. Yang Dengan kedua. pertanyaan kan gitu. Atau tadi dengan kode. Nah, kalau dengan kode misalnya ke sesama teman ya. Contohnya misalnya kalian satu kosan nih ya. Terus kemudian apa sih namanya? Kalian mau nyuci, tiba-tiba deterjen kalian habis ya. Nah, oh ya, ini konteks penting ya untuk mengetahui maksud dan tujuan ya, untuk mengetahui tadi ilokusi dari penutur ya. Karena kalau kita nggak tahu konteksnya nanti tidak bisa ditentukan ini maksudnya seperti apa gitu ya, dan situasi tuturnya seperti apa gitu ya. Jadi konteks itu penting. Nah, jadi misalnya nih konteksnya kalian adalah teman satu kosan, terus kemudian apa? Kalian mau nyuci kehabisan deterjen. Terus kalian apa namanya mau minta langsung kan nggak enak ya, nggak enak kan misalnya minta dong deterjennya gitu. Nah misalnya kalian ngomongnya gini ke temennya, apa, aduh apa deterjenku habis, udah habis nih mau nyuci gitu ya, mana udah akhir bulan nggak punya uang misalnya gitu ya. Nah dibandingkan dengan minta dong deterjen kamu misalnya gitu ya. Nah itu lebih sopan yang mana tuh? Tuturan yang pertama apa tuturan yang kedua? Pertama, Yang pertama. Yang pertama kan gitu karena tadi menggunakan tuturan tidak langsung gitu ya. Nah, itu apa termasuk strategi kesopanan gitu ya atau kesantunan tadi. Nah, itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga tadi skala pilihan ya atau optionality. Nah, jadi tadi kita memberikan tawaran gitu ya. Jadi bisa melalui tadi pertanyaan gitu kan. Terus habis itu bisa tadi bertanyanya dengan apakah apa Ustadz berkenan hadir misalkan gitu ya atau Ustadz atau Ustazah bisa menghadiri acara ini misalnya ya kalau untuk menghadiri acara. Nah, itu jadi kita menawarkan pilihan gitu ya. Itu juga termasuk apa tadi strategi kesopanan ya atau skala pilihan. Nah, itu dirasa lebih santun ya jika kita memberikan apa pilihan secara implisit gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah skala jarak sosial dan otoritas. Nah, ini tadi ya, kalian harus memperhatikan siapa lawan tutur kalian gitu kan. Nah, kalau tadi ke sesama teman bisa tadi dengan kode gitu ya, dengan kalimat informatif gitu ya. Itu dengan punya maksud dan tujuan tadi gitu ya. Kalian mau minta tolong gitu ya, tapi tidak dengan kalimat perintah gitu ya. Nah, itu bisa apa? Dirasa lebih santun. Terus tadi kalau ke yang lebih tua gitu ya atau lebih tinggi derajatnya, derajat sosialnya misalnya gitu ya. Nah, itu tadi bisa dengan pertanyaan gitu. Nah, maka dari itu strategi-strategi ini bisa kita gunakan ya untuk tadi kita memenuhi apa prinsip-prinsip kesantunan. Dan dalam prinsip kerjasama ataupun kesantunan ini ya, nanti itu kalau di dalam pragmatik ya secara detailnya itu akan ada yang namanya kalau tadi kita melanggar ya itu nanti ada teori apa namanya teorinya juga ya namanya nanti pelanggaran misalnya pelanggaran prinsip kerjasama terus kemudian pelanggaran prinsip kesantunan gitu jadi memang ada karena tadi ya tidak semua orang apa menyadari atau kadang nih kita aja nih anak bahasa ya nih kita udah belajar teorinya oh bagaimana menggunakan strategi apa namanya tindak tutur gitu ya untuk dirasa lebih santun atau terus atau diberi berkomunikasi dengan efektif dan efisien misalnya gitu ya. Nah, itu kadang kita lupa gitu ya. Udah belajar pun nanti lupa. Apalagi kalau misalnya kita nggak belajar, kadang tanpa sadar gitu ya. Kita ngomong, oh bisa menyinggung perasaan orang lain, atau bisa menyakiti, atau bahkan tadi terjadi miskom misalnya gitu ya. Nah itu apa namanya? Ilmu yang penting ya buat kita gitu ya. Nah, memang ini nanti lebih detail lagi dibahas di pragmatik ya. Cuman tadi tuh sebetulnya dari kelompok ini sudah cukup lengkap ya, hanya tadi kurang skala kesantunan aja. Sama tadi Ustazah minta kalau bikin PPT ya. Tadi kan kalian teori-teorinya sudah dijelaskan tuh. Nah, untuk contoh-contohnya tadi sudah bagus, cuman sayang banget tidak tertulis teman-teman ya. Jadi usahakan nanti ke depannya kelompok berikutnya ya, kalau bikin PPT di teori-teori yang kalian tuliskan di situ, buat contoh contohnya tertulis gitu ya dalam bentuk ujaran, dalam bentuk apa tuturan gitu ya. Nah, jadi supaya teman-teman tadi bisa
Takutnya tadi ada yang nggak menyimak, terus kemudian nanti bisa dibaca ulang gitu ya. Nah itu. Terus kemudian terkait teori ini, tadi mana ya? Sebentar. Iya, apa saya hanya menekankan ya bahwasanya nih konsep bahasa dan tindakan atau tindak tutur ini ya dalam sosiolinguistik itu menekankan apa kenapa tadi diistilahkannya dengan tindak tutur ya karena ini tadi berdasarkan teorinya apa Austin gitu ya menyatakan bahwasanya ketika kita berbicara itu artinya kita juga bertindak ya atau ketika kita mengatakan sesuatu itu artinya kita melakukan sesuatu. Nah, makanya tindak tutur itu dalam apa namanya bahasa Inggris dikatakan speech act ya. Nah, artinya apa namanya dalam tuturan itu berarti kita juga melakukan tindakan. Jadi ketika misalnya kita berbicara apa kita menuturkan ucapan saya apa namanya? Saya berjanji akan datang misalkan gitu ya. Nah, itu berarti kita melakukan tindakan apa untuk berjanji gitu ya. Terus kemudian kalau kita bilang tolong apa nyalakan AC-nya tadi. Nah, berarti itu kita melakukan tindakan memerintah gitu. Nah, maka tadi dikenal dengan istilah tindak tutur itu atau speech act. Nah, dalam apa tadi tindak tutur ya, itu betul ya tadi ada 3 jenis ya, ada lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Nah, tadi Ustaz tekankan kalau untuk lokusi itu tadi adalah makna yang sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya tadi kita tuturkan sebuah apa kalimat misalnya tadi, aduh cuacanya apa ruangan ini panas ya gitu. Nah, jadi kalau kalau ditanya makna ilokusinya apa, ya berarti dia hanya memberikan tadi apa kabar informasi aja gitu ya tentang suhu tentang apa namanya cuaca panas gitu ya tidak ada maksud lain gitu ya. Nah ini yang disebut dengan apa makna literal atau makna semantik ya. Tapi kalau yang ilokusi itu adalah maksud yang diinginkan si penutur ya tadi jadi ada tujuan yang ingin dicapai gitu. Terus kemudian kalau perlokusi tadi apa teman-teman kalau perlokusi Efeknya Ustazah. perlokusi adalah efeknya. Nah, tadi kan nih kalau dari contoh-contohnya itu selalu apa sampai ya maksudnya. Jadi kalau misalnya tadi dicontohkan, duh ruangan ini panas ya. Nah, maka tadi respon lawan tuturnya, oh nyalain AC, oh apa tutup apa buka jendela. Nah, kalau misalnya respon lawan tuturnya kayak gini, misalnya tadi ruangan ini panas ya, terus respon lawan tuturnya, iya ya panas ruangannya. Nah, itu gimana tuh? Kira-kira ilokusinya nyampe nggak? Enggak Ustazah. Enggak ya. Nah, itu ya terkadang tadi ada orang yang peka, ada orang yang peka, ada orang yang tidak peka gitu ya. Ada orang yang apa sih namanya bisa memahami gitu ya maksud dan tuturan dari penutur, ada yang tidak. Nah, maka ini kita-kita yang udah belajar teori ini kalau bisa nanti bisa lebih peka ya. Jadi kalau ada temennya bilang, "Aduh, apa sih namanya tadi deterjennya habis atau mau beli makan tapi misalnya lagi kehabisan uang misalnya gitu." Jangan ya udah tunggu transferan orang tua. Nah, jangan misalnya tapi berikan tadi maksim ke derma apa kesimpatian gitu ya. Oh ya udah nih pakai uangku dulu. Ah, respon gitu ya. Jangan sampai dicuekin temennya kayak gitu. Nah, itu apa namanya tadi terkait perlokusi itu kita tidak bisa apa menentukan ya. Ini tergantung lawan tutur. Karena tadi kalau terkait perlokusi itu adalah respon yang diberikan oleh lawan tutur seperti itu. Nah, kalau misalnya contoh lain, apa namanya? Misalnya mata kuliah sosiolingvistik nih jam 2 ya. Terus kemudian udah diabsen semuanya. Terus tiba-tiba ada mahasiswa yang baru datang di jam 2.30 ya misalnya. Terus dosennya bilang mata kuliah sosiolingvistik ini jam 14.00 ya, misalnya gitu. Nah, kira-kira itu ilokusinya apa, teman-teman? Lebih gila posisinya senyum aja Bu. Sedih aja. Iya kadang mahasiswanya ini ya, ya Ustaz nggak sadar tuh. Watados katanya. Apa teman-teman? Kalau tadi konteksnya begitu, kira-kira ilokusinya apa?
Apa, Mam? Imam? Ayo nih, presenternya hari ini. Intinya nyindir kan Ustazah. Nah, oh alhamdulillah ya, teori hari ini berhasil ya. Jadi sudah paham ilokusinya. Jadi harusnya perlokusi dari lawan tutur kayak gimana, Mam? Masing-masing sih Ustazah itu mah. Contohnya, Harusnya sih misalnya. peka, harusnya peka. Iya, jadi harusnya kalau memberikan respon kayak gimana, Mam? Aduh, gimana ya? Soalnya jarang begitu sih Ustazah. Waduh, wah dia flexing katanya tadi ya. Ya, jadi apa coba yang bisa kalian lakukan kalau tadi konteksnya kayak tadi. Kalau misalnya betul ya tadi ilokusinya gitu ya. Kalau konteks seperti tadi adalah sindiran ya. Jadi jangan jawab, "Iya Ustazah jam 2 misal gitu. Jangan jawab kayak gitu ya. Tapi kalian bisa apa? Dengan cara apa? Gimana nih udah disindir nggak pada sadar nih? Permohonan maaf, Ustazah. Iya, iya Kori betul ya. Ini kadang nggak pada peka nih ya. Watados kan tadi dibilang. Aduh. Nah, itu ya tentang lokusi, lokusi dan perlokusi. Nah, nanti dalam pragmatik tadi itu belum dibahas ya tentang macam-macam ilokusi. Ya, tadi belum ada ya? Belum ada di kelompok 4 ya. Nah, nanti itu di pragmatik lebih detail lagi ya untuk apa ilokusi itu ada jenis-jenisnya ya. Jadi kalau kalian pernah dengar atau pernah baca ya, nanti ada yang namanya ilokusi asertif, ilokusi direktif. Ada nggak? Kemarin nemu nggak kelompok 4? Nyampe ke situ nggak? Ilokusi ekspresif, ilokusi komisif. Nah, jadi misalnya nih, apa? Kalau kita di bahasa Arab ya, misalnya contoh kalimat, kalimatnya dengan fiil amar. Nah, tapi maknanya bukan harusnya kalau fiil amar makna aslinya apa? Perintah. Misalnya nih ya, kata Robbi gfirli. Nah, igfir itu kan fiil apa? Amar. Fiil amar. Nah, maka kalau ilokusinya dia harusnya berupa perintah kan, kalimat perintah kan, ampunilah gitu. Tapi kalau kita lihat ilokusinya itu dituturkan Robbik Firli, dituturkan oleh seorang hamba kepada Tuhan. Nah, berarti ilokusinya makna yang dimaksud adalah apa? Memerintah atau bukan? Memohon saja. Ah, justru malah maknanya menjadi memohon kan gitu. Nah, itu apa namanya? Jadi dari ilokusinya kita lihat makna sebenarnya gitu ya. Oh ya, tadi kalimat perintah itu apa makna hakikinya adalah amar perintah. Tapi kalau kita lihat ya konteksnya tadi karena dituturkan oleh seorang hamba terus kemudian ditujukan kepada Tuhan yang derajat lebih tinggi. Nah, maka tadi bentuk amarnya bukan bermakna hakiki melainkan jadi makna majazi. Nanti ini mirip seperti di balagoh ya. Ada di kalam insya tolabi ya. Kalian udah belajar balagoh ya belum? Belum. Belum, Ustazah. Belum ya, iya. Nah, nanti ini kalau di pragmatik ini nanti ada yang namanya tadi ilokusi apa asertif ya, terus pernyataan, terus nanti direktif ya. Apa memerintah itu, terus ekspresif, terus komisif, berjanji. Nah, itu nanti macam-macamnya kita lebih detail dibahas di Lugoh Am ya, nanti di kelompok yang bagian pragmatik. Jadi tadi untuk mengetahui maksud dan tuturan itu ada jenis-jenisnya seperti itu. Nah, terus kemudian untuk prinsip kerjasama dan kesantunan ini tadi ya merupakan apa ya aturan yang digunakan gitu ya dalam ilmu berbahasa tadi ya untuk tadi menjadikan komunikasi itu lebih efektif, lebih efisien, terus kemudian apa tadi mengurangi miskomunikasi gitu ya, menjadikan tadi komunikasi dirasa lebih santun gitu. Karena tadi misalnya kita sering ya kadang contohnya tadi tentang penggunaan maksim kerjasama ya. Apa prinsip kerjasama misalnya tentang apa kuantitas ya misalnya ditanyanya apa jawabnya apa jawabnya misalnya tadi pertanyaannya cuma nanya mau kemana terus kemudian jawabannya dia panjang kali lebar misal kamu mau kemana terus dia jawabnya malah oh tadi ini saya habis dari sini misalnya terus kemudian
apa? Saya habis dari kampus terus tadi ketemu si A, terus kemudian tadi saya jatuh apa panjang, tapi dia nggak ngejawab tuh pertanyaan mau kemananya. Kira-kira itu memenuhi nggak maksim kuantitas? Tidak, Ustazah. Tidak ya, karena tadi berbicara maksim kuantitas yang diperlukan adalah jawaban dari sebuah pertanyaan atau informasi yang dibutuhkan gitu ya. Jadi kita harus mengerti ini apa yang ditanyakan, ya itulah yang kita berikan gitu ya. Jadi jangan sampai orang bertanya apa, kita jawab panjang ke lebar tapi tidak pada intinya gitu ya. Nah, itu tentang apa tadi prinsip kerjasama ya gitu. Nah, itu mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan ya teman-teman. Tadi selebihnya sudah cukup baik pemaparan kelompok 4. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Yang lain bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Bisa Ustazah. Saya insya Allah. Oke. Oke, Ustadz, bagaimana ini sudah cukup untuk materi hari ini? Ya udah cukup waktunya. Iya, siap Ustadz. Tadi juga sudah cukup lengkap ini Ustadz. Kalau dibahas lebih lengkap lagi nanti di S2 sama S3. Siap Ustadz. Iya. Ya, siap. Oke teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan tadi bisa difahami dan bisa kita praktekkan ya teori-teori tersebut ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi khususnya kita sebagai apa namanya anak-anak bahasa nih ya. Oke, seperti itu. Hayya nakhtatim dirasatana bikiratil hamdalah wa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Syukran kasiran Allahudurikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. syukran teman-teman. Lanjutkan saja Ustaz. Saja, Anda tadi belum absen saja, lupa. Bohong Ayo, saja, ayo, Rea ayo. bohong Real saja. kabur gak dianggap hadir. Anak hadir aja. Rea